Halo sedulur kabeh, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Untouchable Lawman. Skuy-skuy langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. 壮个当朝，金钱看齐，墙上写着金项链的32岁了。 Beberapa tahun terakhir banyak kasus orang hilang di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Termasuk kasus yang dialami oleh Yoon Jung, di mana dia kehilangan adiknya yang bernama Yoon Jo. Pihak kepolisian mencurigai seorang ketua sekte keagamaan bernama Kang Sung Gi sebagai pelakunya. Tetapi karena bukti yang belum cukup, maka tidak bisa dilakukan penangkapan. Sung Gi mempunyai kekayaan senilai 1 triliun won yang diduga berasal dari sumbangan para pengikutnya, menjual organ tubuh pengikutnya, dan masih banyak lagi. Dengan uang sebanyak itu, dia sering menyuap para pejabat untuk melindungi aksinya. Bahkan, dia juga berpengaruh besar di masyarakat dengan mendirikan rumah sakit, kegiatan amal, dan lain-lain. Itulah kenapa dia sangat sulit untuk ditangkap. Disinilah kepala tim kepolisian yang bernama Wang merekomendasikan 2 nama polisi untuk menangani kasus ini. Jo Yoo-min, anggota tim pencari di Seoul yang sangat handal, namun memiliki nafsu seks yang berlebihan, sehingga membuatnya harus menjalani terapi selama 3 bulan. Lee Jung-min, pernah lulus ujian FBI di Amerika, dan menerima penghargaan sebagai FBI Profiler. Namun emosinya tidak stabil, dengan seringkali melakukan ancaman, kekerasan, penculikan, bahkan menyiksa penjahat. Karena hal itu, dia pernah menjalani terapi kejiwaan selama 6 bulan. Walaupun mereka ini adalah polisi yang bermasalah, tetapi keahlian dan kekurangan mereka sangat dibutuhkan. 또라이를 잡아야죠. Atau kasarannya melawan ketua sekte gila dengan polisi yang juga gila. Tanpa pikir panjang, 2 polisi ini langsung menerima tugas yang diberikan karena dijanjikan bayaran yang sangat besar. Untuk kedepannya akan kusebut mereka ini Dupol. Dupol memulai aksinya dengan mendatangi markas gangster yang diduga kuat mempunyai hubungan dengan Sung Gi. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Lee langsung memberikan gertakan. Dan disusul dengan pertarungan. Tetapi usaha mereka kali ini tidak membuahkan hasil apapun. Kemudian, Jo mempunyai rencana lain, di mana dia akan menemui kenalannya yang merupakan pengikut sekte milik Sung Gi. Pada awalnya, wanita ini tidak mau buka mulut dan berusaha kabur. Namun akhirnya dia tertangkap dan dipaksa memberikan keterangan. 근학교에서 한 달에 한 번 대학가를 돌면서 학생들을 모집하는데 Beralih ke tempat lain, di saat Sung Gi sedang melakukan pidato, tiba-tiba Yoon Jung datang sambil berteriak, 제 여동생 장은주는 강성기가 돈으로 인해 군단도 나가실 것입니다. Tampaknya dia sudah mengetahui bahwa Sung Gi adalah pelaku di balik hilangnya Yoon Jo. Kembali lagi ke Dupol, di sini mereka menyamar sebagai mahasiswa karena sesuai info yang didapatkan, Sung Gi juga memperoleh pengikut barunya dari universitas dengan kedok lowongan pekerjaan. Dan benar saja, mereka menemui beberapa orang yang sedang melakukan rekrutmen, bahkan dengan iming-iming hadiah iPhone. Walaupun di sini Lee sempat ditolak karena dikira dosen, tetapi Jo bisa mengatasinya. 우리 복학생이고요. 네, 얘도 복학생. 휴대폰. Sesampainya di suatu tempat, para mahasiswa diberikan pembekalan. Lalu, di saat acara hiburan sedang berlangsung, Dupol memutuskan untuk mencari informasi. Dan tanpa sengaja mereka masuk ke dalam ruangan pribadi milik Sung Gi.
Bahkan mereka juga menemukan sebuah ruangan rahasia yang berisikan banyak benda dan lukisan antik. Terdapat juga kasur untuk Ngen Tiao. Tetapi di sini mereka ketahuan. Dan tidak berselang lama, anak buah Sunggi datang, lalu menyetrumnya. 얘네 우선 저 교화소로 보내버려. 그 묻어버리든가 뭐 떼어버리든가 하고. Setelah itu mereka dibawa ke sebuah tempat perbudakan milik Sunggi, di mana banyak orang diculik dan dipekerjakan secara paksa dengan pengawasan yang ketat. Di sini Dupol disuntikkan narkoba agar mereka ngefly dan tidak bisa melawan. Sementara di tempat lain, Sunggi sedang memukuli seorang stafnya karena lalai dalam penjagaan, sehingga ruang pribadinya dimasuki oleh orang tak dikenal. Hal itu akan menjadi sangat berbahaya, karena semua bukti kejahatannya ada di dalam ruangan itu. Di dalam sebuah tahanan, mereka bertemu dengan Yun Jung, yaitu wanita yang tadi mencari adiknya yang hilang. Tampaknya dia diculik karena sebelumnya sudah mengusik Sunggi. Dan disinilah Yun Jung menjelaskan semuanya, serta meminta tolong kepada Dupol. Kembali ke Dupol, mereka dipaksa untuk bertarung karena yang kalah akan tidur dengan wanita ini. Tanpa pikir panjang, Lee memulai pertarungan. Tetapi tiba-tiba mereka membuat kegaduhan untuk mencari kesempatan kabur. Ketika berhasil kabur dan mengecoh para penjaga, mereka kembali ke tahanan untuk menjemput Yun Jung. Lalu di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan mobil polisi yang sedang berpatroli. Lalu datanglah beberapa polisi dari kantor pusat, bukan untuk memberikan bantuan, melainkan untuk menangkap Dupol atas tuduhan penggunaan narkoba. Yang padahal narkoba itu disuntikkan oleh para penjahat di tempat perbudakan. Walaupun Dupol sudah memberikan penjelasan, tetapi hanya dianggap karangan akibat pengaruh narkoba. Tampaknya beberapa polisi ini adalah antek Sunggi yang berusaha menjebak dan menjebloskan dua orang ini ke dalam penjara. 이 새끼도 처먹었네? Sementara di tempat lain Sunggi sedang Tetapi perjuangan Dupol tidak berhenti sampai di sini. Saat akan dibawa ke tahanan pusat, mereka melakukan sebuah sandiwara untuk bisa kabur. Namun saat keluar dari bus, mereka langsung ditodong pistol oleh seorang polisi utusan Wang. Di sini mereka mendapatkan penjelasan bahwa ada pria yang sudah memberikan laporan kejahatan Sunggi secara detail. Pria yang dimaksud tidak lain adalah staf pribadi milik Sunggi yang tadi sempat dipukuli. Tampaknya pria itu sakit hati dengan perlakuan bosnya dan berusaha untuk balas dendam. Namun kabar buruknya adalah Yun Jung dikabarkan menghilang. Kini Dupol kembali mendapatkan kesempatan untuk menangkap Sunggi dan juga menyelamatkan para korban penculikan. Di saat Sunggi sedang melakukan ritual anehnya, tiba-tiba Lee yang menyamar langsung menyandranya. 불러서. Lee juga menembak beberapa penjaga yang berusaha mendekat, disusul dengan Jo yang datang memberikan peringatan. Tetapi tiba-tiba mereka disetrum dan tak sadarkan diri. Dibawalah Dupol ke suatu tempat untuk diambil organ tubuhnya. Untunglah Lee bisa melakukan perlawanan dan membawa Jo kabur dari tempat itu. Lalu tanpa sengaja Dupol mendapati beberapa orang yang sedang mengambil organ tubuh untuk diperjualbelikan. Disinilah lagi-lagi terjadi pertarungan. Cerita pun berlanjut di galeri milik Sunggi, di mana transaksi ilegal seperti jual beli wanita berlangsung.
Dan sesampainya di galeri itu, Dupol disambut oleh Sung-gi dan anak buahnya. Pada awalnya, Lee sempat menerima tembakan di perutnya. Tetapi itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk meringkus ketua sekte gila ini. Pada akhirnya, Lee bisa mengalahkan musuhnya, dan dia berusaha mencari Sung-gi. Sementara di tempat lain, Jo masih terlibat pertarungan. Kemudian tiba-tiba ada tembakan yang mengenai kaca di sebelahnya. Ternyata beberapa wanita yang akan dijual ada di balik masing-masing kaca itu, termasuk Yoon Jung. Dengan tubuh yang terluka parah akibat tembakan sebelumnya, di sini Lee tidak bisa bertarung dengan baik. Tetapi untunglah Jo datang tepat waktu untuk menolongnya. 문제가 뭐냐? 어? Walaupun sempat ada anak buah Sung-gi yang datang dengan menodongkan pistol, tetapi untunglah Wang dan seorang polisi lainnya juga datang untuk memberikan bantuan. Sung-gi ditangkap atas kasus penculikan, pembunuhan, transaksi organ tubuh ilegal, dan masih banyak lagi. Tidak ketinggalan beberapa pihak termasuk pejabat yang korup juga diselidiki polisi. Di tempat lain, akhirnya Yoon Jung bertemu dengan Yoon Jo adiknya. Sementara Dupol terus menjalankan aksinya sebagai polisi. Story I used to hear, to run on and to end this